Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan dan ridho serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pertemuan kita melanjutkan, yaitu dalam pembahasan Aqidatul Awam. Sampailah kita pada sifat wajib bagi Allah, yaitu al-ilm. Allah maha mengetahui, yang mana itu adalah sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya. Sifat yang terdahulu yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada. Dalam firman Allah surah At-Talaq ayat 12, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maha apa yang ada dan apa yang tidak ada, semuanya Allah mengetahui. Baik yang wajib, yang jaiz, yang mustahil pun Allah mengetahui. Nah, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada bantuan suatu peralatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meyakini bahwasanya alam beserta keajaibannya, beserta kesempurnaannya, beserta ketelitiannya, dan sangat detail, itu ada yang menciptakan, maka kita pun juga meyakini bahwasanya yang menciptakan alam itu maha mengetahui dengan alam yang diciptakannya ini. Saya melekat juga ketika Tuhan Allah itu bersifat kudrah, maha mampu untuk menciptakan alam ini juga, maka melekat juga kepada Allah, yaitu maha mengetahui dengan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, ketika kita mengetahui ada jam, yang mana jam itu sangat tepat dengan hitungan-hitungan waktu, ya, kemudian sangat sempurna, sehingga bisa kita buat ngukur untuk waktu sekarang jam berapa, nanti ketika matahari di atas kepala itu jam berapa, ketika masuk huruf jam berapa. Itu tepat sekali waktu-waktu itu, bekerja dengan detail, detik per detik, menit per menit, jam per jam, sehingga sampai berputarlah satu hari satu malam 24 jam, itu sangat detail sekali. Nah, suatu barang yang detail begitu, yang sempurna seperti itu, maka pasti ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakan jam ini pasti dia lebih mengetahui tentang ilmu sipil, teknik, atau ilmu tentang teknik, kemudian ilmu tentang bagaimana membuat jam itu sendiri. Maka mustahil ketika jam ini dibuat oleh seseorang, kemudian dia tidak tahu apa-apa atau tidak tahu menahu tentang, jahil tentang barang yang dibuat, yaitu jam itu. Bagaimana dengan kita melihat keadaan alam ini dengan galaksinya yang begitu hebat, sempurna, kemudian hewan-hewannya yang begitu detail, ya, begitu banyak dan sempurna, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya, satu jenis saja bisa menjadi bermacam-macam, dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis lagi. Maka itu pasti Allah yang maha kudrah yang menciptakan. Kemudian yang menciptakan pasti maha mengetahui dengan apa yang diciptakan tersebut. Itu dalil secara akli bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan bagi Allah itu adalah kunci-kunci hal-hal yang gaib semuanya, yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di atas bumi. Ya, bahkan dikatakan seandainya ada seekor semut yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, maka gerak langkah daripada kakinya pun Allah mengetahui. Saking detailnya, saking lembutnya daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahri, dan apa yang ada dalam lautan. Kita tahu di dalam laut berbagai macam hewan, baik yang besar, yang kecil, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada daun yang jatuh daripada pepohonan, maka Allah pun juga mengetahui. Wala habbatin fi dzulmatil ard. Begitu juga ada daripada biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, wala rabbin wala yabisin, baik yang basah, yang kering, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang berada pada diri manusia daripada kerenteknya hati, itu pun Allah juga mengetahui, karena difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 16, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami menciptakan manusia dan kami tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang digumamkan oleh seseorang dalam hatinya, Allah pun mengetahui. Sehingga dari sifat wajib bagi Allah, Allah Maha mengetahui, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya gerak-gerik kita, jangankan kita, semut yang kecil pun akan tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang manusia yang sebesar ini, maka pasti dalam pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan tingkah laku kita, gerak-gerik kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh mudah, kalau zaman sekarang mungkin bisa kita lihat ada CCTV. Nah, itu kan sudah perkembangan teknologi yang sangat canggih. Maka perilaku manusia, gerak-gerik seseorang bisa dilihat daripada pandangan atau rekaman CCTV itu hanya sebuah alat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta semua ini, pasti kita akan dipertanggungjawabkan, dilaporkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat wajib, yaitu berupa al-ilm, Maha mengetahui, maka juga akan berikutnya meyakini juga Allah Maha hidup. Ketika begitu, maka benarlah Allah memiliki sifat wajib al-qudrah, Maha berkuasa, al-iradah, berkehendak, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Semuanya itu akan masuk dalam satu kesatuan ketika kita meyakini semua itu Allah juga Maha hidup, Allah juga Maha mendengar, Allah juga Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka akan membuahkan dalam diri kita muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, sehingga perilaku kita akan menjadi hamba-hamba yang terbina, yang selalu soleh, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan seseorang itu akan merasa
diawasi dan diketahui gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasam'u wal basaru, begitu juga Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini juga sifat wajib yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang terdahulu bahwasanya Allah mendengar, melihat segala sesuatu. Ya, bahkan derap langkah daripada seekor semut pun Allah mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Ini sudah jelas. Ya, bahwasanya Allah mengetahui, Allah mendengar, dan Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada, baik itu sangat lembut, sangat detail, semuanya diketahui dan didengar serta dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak membutuhkan kepada alat untuk melihat, tidak membutuhkan kepada telinga, tidak membutuhkan kepada mata, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar tanpa bantuan apapun, karena Allah Maha mampu dan Maha berkuasa. Itulah para pemirsa pecinta channel YouTube Malang Raya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masih tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa diberikan keistiqomahan untuk selalu mudzakarah, selalu mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang kita yakini, sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang terbina, hamba-hamba yang selalu dituntun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.